Ini untung ya, untung dia BKI atau perhubungan nyuruh separuh lingkaran gitu. Kalau misalnya bukan separuh lingkaran, lalu saya iseng saya tambah O sama N di tengah itu. Oke, kalian yang dari Tok-Tok mungkin pindah ke sini ya. Dan karena kita di sini bisa bahasnya agak santai dan cukup punya waktu yang lama, di sini akan saya coba tunjukkan lagi dari depan ya. Itu persiapan ini ya, masang itu airbag. Saya udah bahas tadi di Tok-Tok, cuma karena ini kan gini rek. Jadi nanti pada saat peluncuran air ini kemarin sebenarnya salah. Saya udah bilang di video kemarin, galangan ini pemasangan beton di belakang ini salah komunikasi waktu itu. Karena saya mintanya itu dia bener-bener menujam ke bawah itu, tapi dia pasang agak tinggi gitu. Nah tapi itu sebenarnya tidak ada masalah, karena kalau misalnya airnya dia pasang betul itu bisa sampai sana, bisa sampai di tengah-tengah kapal itu kalau misalnya dia pasang maksimal. Cuma bulan ini tidak adanya pasang maksimal itu di bulan Desember ya, November, Desember, Januari itu dia pasang maksimal. Nah untuk mengantisipasi ketika kapal ini terlalu tiba-tiba bleng gitu ya, apa ya ngomongnya bleng ini bahasa Indonesia ini bleng. Mas, bahasa Indonesia bleng ini apa mas? Gak ono ya. Oke, pure. Jadi kapal ini kan akan meluncur ya, meluncur dengan sendirinya, tidak ditahan, akan dilepas. Nah, ketika dia menyentuh permukaan air ini kan agak naik. Nah, khawatirnya dia akan jeduk di bagian tengah itu, di bagian depan, sehingga kita tahan pakai ini. Mempunyai bantuan daya apung ya, buoyancy atau daya apung. Nah, itu untuk pemasangan airbag ini untuk apa? Itu tujuannya. Kemudian kita lihat ke depan ya, di depan itu kita cek lah ya, di depan, di bagian belakangnya, karena ini persiapan meluncur dan airbagnya sudah dinyatakan bagus ya. Ada satu kemarin yang di replace, karena udah saya tunjukkan di video sebelumnya, itu dia ada yang kempes satu, kita ganti dengan yang lainnya yang masih bagus gitu. Nah ini kalian lihat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu draft mark sudah dicat ya, ini memang harus dicat warna putih kontras sebenarnya, bukan harus putih tapi kontras dengan warna lambung. Soalnya apa, ada lambung yang berwarna putih. Cair ya cair. 4 orang ya, 5 sama saya lah. Ya, jadi kalau lambungnya itu berwarna putih, kan ada itu kapal-kapal pesiar itu yang lambungnya putih itu dicat warna kuning, kadang hitam gitu ya. Jadi intinya harus kontras, tidak harus putih. Dan ini draft mark sudah dicatat ya, sudah ditulis, dan kok dicat, di coat ya, dilapisi dengan cat itu. Kemudian anti karat atau zinc anode juga sudah dipasang ini. Nah ini zinc anode-nya udah dipasang. B9 itu artinya dia 9 kilo dan bahannya ini seng ya, seng, bukan aluminium tapi seng, karena dia masuk ke sungai, ke laut gitu ya. Semuanya udah dipasang, dan di bagian bawah juga kayaknya sudah itu ya, sudah dicek semua kemarin. Kill deflection juga enggak ada, bagus semuanya, dan kita sudah buatkan berita acara atau ya berita acara kill deflectionnya. Dan ini nanti dudukan-dudukan akan diambil ketika airbagnya sudah terpasang gitu. Nah kemudian ke belakang, nah ini yang utuh ya, yang kalian lihat secara whole ini, dia warnanya sudah merah, artinya sudah dicat anti fouling. Dan anti fouling ini tahan sekitar sampai 20 hari. Artinya apa? Jangan lewat 20 hari. Kalau lewat dari 20 hari kalau enggak salah kemarin Pak Haji bilang itu 20 hari ya. Kalau lewat dari 20 hari kamu harus lapisi satu lapis lagi untuk anti foulingnya supaya efektif. Oke, ini anti fouling sudah, dan kemudian dudukan-dudukan atau penunjang-penunjang ini yang juga sudah. Nanti yo lupa Mas. Sorry. Lupa. Ya. Oke. Stut ini atau pilar-pilar yang ada di kanan kiri ini sudah diambili kemarin ya. Ada sebagian yang sudah diambil dan sudah dicat dengan rapi. Nah kita ke belakang, anti fouling sudah, kemudian ini juga sudah. Nah sekarang ke belakang nanti dulu, kayak saya mau bahas ini dulu.
Ini untung ya, untung dia BKI atau perhubungan nyuruh separuh lingkaran gitu. Kalau misalnya bukan separuh lingkaran, lalu saya iseng saya tambah O sama N di tengah itu. Jadi anu lah rek, ya. Jadi kurang sip. Itu. Nah, ini namanya plimsoll mark. Ini sudah kita pasang. Sebenarnya ini dipasang atau kita punya hitungan preliminary dan punya hitungan intake stability. Sebenarnya dipasangnya bagusnya itu setelah kapal launching, setelah di draft survey, setelah dihitungin cleaningnya, baru dipasang itu karena itu aktual. Cuma karena ini kapalnya sister, maka sudah saya pasang duluan dan freeboardnya insya Allah sama. Oke ya, itu KI kelas BKI, TL itu tawar dan laut sebenarnya. Cuma kok tawar dan asin harusnya ya, atau S dan L, sungai dan laut gitu. Ya enggak apa-apa lah ya, pokoknya itu bukan itulah, bukan kon itu ya. Oke, kita ke belakang. Saya tunjukkan video di belakangnya, video apa? Komponen di belakangnya. Jadi di belakang ini sudah ada propeller dan kemarin ada yang nanya, "Pak, itu kenapa kok di semen gitu ya?" Mungkin akan saya tag juga nanti di TokTok, saya buatkan video ini di TokTok. Ini biasanya di semen. Nah, ini Rek. Kalian lihat ya. Ini di semen. Ini di semen, kemudian itu di semen ya, itu di semen. Nah itu ya, semuanya di semen. Kenapa ini di semen? Jadi supaya tidak lepas. Di sini kan ada nut, ada baut pengikat. Nah, kalau misalnya kapal ini muter kemudian dia bergetar, khawatirnya nut itu lepas. Kalau nut itu lepas, semuanya lepas, ini akan lepas juga. Nah, kalau ini lepas, ini akan mundur. Ya, mundur dan jatuh, hilang. Begitu juga dengan ini. Ini kita ikat antara satu dengan yang lainnya itu. Ini tidak di semen karena tidak ada tempatnya ya. Kalau ini di semen ini akan ganggu ini. Makanya ini cuma dikasih tali stainless ya, dan tidak akan berkarat selamanya gitu. Ini tujuannya juga gitu. Ini supaya tidak muter. Kenapa kalau dia muter? Dia nanti kalau muter dia akan kendor. Nah, kalau kendor dia lepas. Ya, lepasnya mungkin tidak sampai lepas plong gitu ya. Cuma khawatirnya lepas gitu. Sama, itu juga gitu. Khawatir karena kapalnya geter kan, yes. Getar kecil pun dia akan berpengaruh. Kamu kalau melihat motor terus plat nomornya klotak-klotak lah, yang ngono sih Rek. Sama kayak motormu ya, kalau misalnya plat nomornya ada bunyi krrrr itu kan. Plat motor ya, itu pasti bautnya kendor. Nah, itu karena getaran. Meskipun motornya tidak terlalu getar, tapi karena getaran kecil dan itu terus-menerus akan menyebabkan si baut itu kendor gitu Rek. Sehingga perlu kita kencengin. Ini dipasang kawat. Nah, kalau ini dipasang kawat supaya dia tidak muter. Ya, kalau muter ada saling nahan satu sama lain. Kalau ini di semen itu. Kok udah dipasang kawat, Pak? Kalau dipasang kawat nanti ngaitnya kemana? Kena ini, ya. Jadi bagusnya di semen saja. Gitu. Sama atas juga gitu. Di semen ya. Gitu. Oke? Ini sudah pernah saya jelaskan. Di sini ada anti karat dan itu kenapa di lubang-lubang, Pak? Itu punya dua fungsi, ngurangi area sama supaya tidak terlalu berat ya, sedikit mengurangi. Cuma fungsi kedua yaitu sebagai pengait ketika kita mau bongkar-bongkar rudder stock ya, misalnya mau ngangkat dikaitkan ke situ ya. Ada kupingan-kupingan itu. Oke. Itu di bagian belakang sudah ya, dan kita coba lihat ke tengah ya. Tuh. Ya, udah dicat semuanya, udah bagus. Dan itu nanti yang kena dudukan itu nanti dia akan dilepas dudukannya dan dicat. Karena kemarin baru cat primer ya. Baru cat primer, nanti akan dicat second, kemudian dicat anti fouling juga. Tuh. Ini propellernya. Ya. Propeller ada dua, kanan kiri. Oke. Nah, jadi itu ditaruh di belakang situ ya. Apa tidak bahaya, Pak? Tidak. Kita sudah sering lakukan ini. Supaya ketika dia, karena ini kan air nanti kan rata di sini Rek. Khawatirnya itu terlalu jeluk. Nah, dia ada yang nahan supaya tidak jeluk, itunya kena ini bibir ini, ya makanya kita tahan pakai ini. Jadi dia tetap langsam saja. Gitu Rek. Oke ya, itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sebentar, tak depan wajahku. Oke ya, itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada masukan-masukan, Pak, itu kok gitu? Oh iya, nolnya kok di situ, Rek? Belum kita bahas ya? Bentar, saya bahas. Nah, itu Pak, nolnya kok di situ, Pak? Gitu. Nah, ini yang sering saya bilang. Ini nanti direcord supaya
kita sama. Jadi kadang ada orang salah bikin koreksi trim. Ini sangat berpengaruh ke muatan ketika kapal tanker. Atau ya bukan hanya kapal tanker, kapal ini kan ada minyaknya ya. Ada tangki minyak, dan tangki minyak itu perlu kita sounding. Nah, sounding itu hasilnya atau kondisi kapal ini tidak selalu even kill, dia kadang-kadang trim. Lah kalau misalnya pemasangan draft mark ini salah, maka dia akan salah membaca trim. Itu ya. Saya jelaskan sebentar. Jadi kapal ini punya baseline, ya, punya baseline. Ada bottom, ada baseline, ada kill. Bottom, baseline, dan kill itu tadi bisa segaris, bisa tidak. Nah kebetulan kapal ini bottom, baseline, dan killnya itu satu garis. Dari depan sampai ke belakang sana satu garis. Ya. Akhirnya apa? Kadang-kadang ada orang masang itu karena dianggap nolnya itu adalah yang paling bawah. Dia tidak memperhatikan baseline, kill, dan bottom itu tadi. Maka nolnya yang di sini diambil titik terendah. Ya, itu. Tapi sebelum kita bahas itu, saya mau tunjukkan dulu bahwa skek ini dia turun sekitar 40 cm. Ya, di situ ada skek. Bawahnya skek ini itu turun 40 cm dari baseline atau dari bottom. Ya, karena ini bottom, baseline, dan killnya itu satu garis, maka di sini saya sebutkan bahwa skek ini dia turun 40 cm dari baseline. Sedangkan supaya kita bisa membuat koreksi trim dengan benar, draft depan, draft mark depan, dan draft mark belakang dia harus sama. Satu garis, nolnya di satu garis. Makanya dia ikut bottom. Di depan sana juga draft marknya ikut bottom nolnya. Nolnya berada di bottom dan di baseline. Ya, sekali lagi karena bottom dan baseline ini satu garis untuk kapal ini. Karena ada yang baseline dengan bottom itu tidak satu garis. Nanti ada contohnya, ada satu kapal yang saya buat seperti itu. Nah ini titik nolnya di situ 0,2. Ya, itu 0,2. Artinya di bawah itu nolnya itu berada di baseline, di bottom. Nah, supaya pembacaan koreksi trimnya itu benar, ya, pembacaan koreksi trimnya itu benar, maka nolnya harus disamakan. Tidak boleh diambil di bagian depannya di bottom, lalu di bagian belakangnya di ujung sekek situ. Kalau misalnya sekeknya ujungnya rata atau bottomnya sekek itu rata dengan bottom kapal, boleh. Artinya ya memang harus diambil di situ, bukan boleh harus diambil di situ karena nolnya sama. Tapi karena ini sekeknya turun, maka nolnya harus lurus dengan bottom. Itu boleh. Boleh juga kamu patokan di belakang, nolnya berada di bottom sekek, maka di depan sana juga nolnya harus diukur dari bottom sekek, sehingga angka 2 tadi itu mungkin sudah menjadi angka 0,4, angka 0,2 tadi itu, atau 0,6 bahkan, karena dia turun 40 cm. Itu. Nah, ini tujuannya yaitu itu untuk mengetahui, untuk membaca koreksi trim itu biar benar. Jadi misalnya contohnya ini, ketika draftnya 2,4, maka di depan sana 2,4 dan itu dinyatakan even kill dan kapalnya benar-benar even kill. Coba bayangkan kalau misalnya ini nolnya ngambil di bawah. Di belakang sana baru 2,4, di sini mungkin sudah 2,8. Kapal dianggap trim 0,4, padahal kapal ini even kill. Gitu, ya. Atau sebaliknya, misalnya kita mau menentukan trim, ya, menentukan trim dan itu berada di bawah nolnya. Ketika kita mau menentukan trim 0,4, di depan 2,4, di belakang 2,8, itu salah karena sebenarnya kapal ini sudah trim 0,8. Itu karena nolnya berada di bawah. Makanya kita intinya harus disamakan. Titik nol draft mark ini harus sama supaya pada saat kapal even kill, kapal trim itu bisa diketahui dengan pasti. Dan itu banyak sekali terjadi, Rek, ya. Kapal-kapal yang dibangun di Pontianak ini banyak sekali terjadi. Draft mark itu masangnya ya gitu, yang karena dianggap nolnya itu harusnya di paling bawah, ditaruh di bawah. Sedangkan sekeknya turun dari baseline atau dari bottom itu sangat jauh sekali. Saya pernah nemui kapal ini sekeknya itu turun sampai 60 cm, 80 cm karena orangnya gedein propeller. Itu banyak terjadi. Makanya itu titik nolnya harus rata itu saja. Ya, udah kita bahas itu. Oke. Ya udah, sudah kita bahas mengenai draft mark itu tadi ya. Sebenarnya udah pernah saya bahas tapi enggak apa-apa. Mungkin kalian baru nonton video ini atau mungkin baru bergabung dengan Taman Sip DC ya. Terima kasih, itu saja video kali ini. Dan nanti akan saya buatkan video peluncurannya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.